Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Inayatul Laili, Diana Wahyu Eka Saputri, Novita Setria Putri, Dedi Indrawan akan membahas mengenai PPNBM dan PPN. Apa itu PPNBM? PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi BKP yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. Karakteristik dari PPNBM yaitu PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. PPNBM dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPNBM. Objek dan subjek pajak penjualan pada barang mewah. Objek pajak penjualan atas barang mewah adalah penyerahan barang berwujud yang tergolong mewah dan diimpor barang berwujud yang tergolong mewah. Yang bertindak sebagai subjek pajak penjualan atas barang mewah adalah pengusaha pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean, dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Tarif pajak penjualan barang mewah yang pertama 10% yaitu untuk barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, seperti susu yang diasamkan atau terus dikemas dalam botol, air sayur atau air buah yang dikemas dalam botol. Yang kedua 20% yaitu untuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor seperti semua jenis permadani, alat-alat olahraga tertentu buatan luar negeri. Yang ketiga 25% yaitu untuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor seperti pick up, minibus, dan kendaraan lain yang berbahan bakar solar. Yang keempat yaitu 35% untuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, seperti minuman yang mengandung alkohol, barang dari kulit buatan luar negeri. Ya, perkenalkan, nama saya Dedi Indrawan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang cara menghitung PPNBM. Dalam hal pengusaha kena pajak, selain pabrikan menyerahkan barang kena pajak yang tergolong mewah, PPN yang terutang dihitung dari dasar pengenaan pajak yang ditetapkan berdasarkan harga barang setelah dikurangi dengan unsur PPNBM yang terkandung di dalamnya dengan demikian rumusnya, yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurangi PPNBM. Selanjutnya, apa itu PPN? Jadi, definisi pajak pertambahan nilai atau PPN itu menurut Untung Soekaji adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambah yang memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dengan penanggung jawab penyetoran pajak pada pihak-pihak yang berbeda, serta menempatkan eksistensi objek pajak sebagai faktor dominan yang menimbulkan kewajiban pajak. Menurut definisi tersebut, PPN mengandung beberapa unsur, yaitu yang pertama, pajak atas konsumsi dalam negeri, yang kedua, dihitung atas nilai tambah, yang ketiga, memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dan penanggung jawab penyetoran pajak, yang keempat, eksistensi objek pajak merupakan faktor dominan yang menimbulkan kewajiban pajak. Selanjutnya ada tarif pajak PPN. Jadi, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%. Tarif pajak pertambahan nilai merupakan tarif tunggal, yaitu sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas: yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud; yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud; yang ketiga itu ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi itu 15%, yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak
yang meliputi harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Bagi pajak pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana: apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang 115 dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Baik, berikutnya ada mekanisme pengenaan PPN. Sejak Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 diundangkan, maka mekanisme PPN dapat dilaporkan menjadi dua, yaitu mekanisme PPN murni dan mekanisme PPN terbaik. Mekanisme PPN murni yaitu mekanisme yang dikatakan murni karena sesuai dengan prinsip dasar PPN. Mekanisme ini diatur dalam pasal 9 dan pasal 13 Undang-Undang PPN. Kedua ada mekanisme terbaik. Mekanisme ini adalah mekanisme yang menyimpang dari prinsip dasar PPN, yang secara prinsip menyimpang dari asas-asas PPN. Selanjutnya ada cara menghitung PPN. Untuk menghitung PPN, kita bisa menggunakan rumus berupa tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak dalam kurung DPP atau 10% dikali DPP. Agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut, bisa kita lihat contoh kasus di bawah ini. PT Cindai merupakan PKP yang menjual BKP pada PT ABC dengan harga 50 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang sama dengan 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Jadi PPN 5 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Cindai dari PT ABC adalah 5 juta. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP karena penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP dibuat oleh Direktorat Bea dan Cukai karena impor barang kena pajak atau BKP. Fungsi dari faktur pajak yaitu: 1. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Bea Cukai karena penyerahan BKP atau JKP atau impor BKP. 2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai. Yang ketiga, sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan. Ya, yang selanjutnya mekanisme kredit pajak. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Yang ketiga, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang
belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Yang keempat, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material. Yang kelima, apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Yang keenam, apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yang ketujuh, penggunaan pedoman pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Tata cara pemungutan dan penyetoran PPN. Yang pertama, rekanan wajib membuat faktur pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan JKP kepada badan usaha tertentu. Yang kedua, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membukukan NPWP serta identitas rekanan. Tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh badan usaha tertentu sebagai penyetor atas nama rekanan. Yang keempat, dalam hal penyerahan BKP, selain terutang PPN juga terutang PPNBM. Rekanan harus mencantumkan jumlah PPNBM yang terutang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 dengan peruntunan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk badan usaha tertentu, lembar kedua untuk rekanan. Yang keenam, SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui bank persepsi atau kantor pos. Lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT berikut. Lembar ke-1 untuk badan usaha tertentu, lembar kedua untuk rekanan. Yang keenam, SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui bank persepsi atau kantor pos. Lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT sama PPN, lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos. Ketujuh, badan usaha tertentu yang melakukan pemungutan PPN atau PPNBM harus membubuhkan cap distor tanggal dan menandatanganinya dengan faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5. Yang kedelapan, faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPNBM. Yang terakhir, kesimpulan. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual. Karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN yang dipungut untuk Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP. Ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang terjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pemungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan bea cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut UU PPN. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang terakhir, nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa yang ditangkapkan sebagai DPP berdasarkan Peraturan Materi Keuangan PMK nomor 75/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 121/PMK03/2015 tentang nilai lain sebagai DPP. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa mengajukan di kolom chat. Selebihnya terima kasih.